Kalau sudah ada maunya, keras kepala ini. Harus gitu, Bang. Harus. Ya. Seperti itu benar, Bang. Ya, jadi gini, saya lebih baik bersusah-susah sekarang. Jadi kalau buat saya nunggu nanti kita tidak tahu nanti apa yang terjadi apa gitu. Kalau kita masih hidup, Kang. Kalau kita enggak kan kita nggak tahu yang namanya ajal manusia kan. Enggak. Gitu. Selagi engkau bermanfaat, umurmu akan panjang. Amin. Jadi kalau saya gitu orangnya. Jadi kalau bisa secepat mungkin. Jadi makanya sekarang saya mau. Sehingga cewek itu nyaman misalkan dekat dia. Ya. Begitu melihat karakternya begini jadi merasa terbeban, Takut. merasa capek, Iya, merasa iya. takut. Nah, gimana tuh Bang Ipul kalau akan terus seperti ini? Tapi saya yakin ada, insya Allah. Makanya kan sekarang kenapa saya sebenarnya belum memutuskan untuk menikah bukan karena saya nggak nyari. Ini lagi nyari sih sebenarnya, lagi udah ada yang saya pantau. Oh, udah ada yang dikeker ya? Udah ada yang saya keker, udah ada Iya, yang iya, saya teropong gitu kan, udah ada gitu. Cuman saya pengen menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengajak ke jenjang yang lebih serius. Jadi secara packaging dia udah selera saya. Pokoknya udah bener-bener ini dah secara ini ya, maksudnya secara Tampilan luarnya udah gitu. Iya. Udah tinggal saya menunggu momen yang pas untuk saya menyatakan sesuatu, untuk saya datang, untuk saya mengungkapkan gitu. Oke, kita lihat dulu ya satu foto ya. Apakah memang ini secara packaging sudah pas? Apakah justru dia nanti yang akan Mana nih? bersamanya? Oh, ini bukan. Ini Jangan tem- kemana-mana, jangan dijawab dulu Bang Ipul. Mas Ferry juga lagi ngeliatin nih, jangan-jangan malah Bang cocoknya sama dia. Tetap di Mata dan Hati. Wah. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mata dan Hati. Saiful Jamil juga Ya. masih ada di sini. Masih. Ferry Koboy, multi konselor kita juga masih melihat, berusaha memahami karakter dari Bang Ipul. Apalagi kalau berkaitan dengan cinta. Ini tunggu. Tadi kan sempat disampaikan sama Mas Ferry bahwa Bang Ipul adalah tipe yang keras, yang dalam artian yang kalau ada maunya ini harus ini. Sebenarnya Saya tahu kalau- banyak ini pernah Ya, ketemu sebelumnya. sebenarnya gini, Nggak kalau pernah, kan? nggak pernah. Sebenarnya kalau mau menaklukkan hati saya, yang penting jadi orang apa adanya, jujur dan benar-benar memaham. Artinya gini, selalu mengalah. Apa ya sebutannya ya, nurut gitu. Ini kalau yang di foto kalau ini, udah dapat saya wanita Iya. itu, insya Allah langgeng. kalau yang di foto ini memang nggak jujur apa Jadi adanya dan nggak gini, nurut. kalau sama Rina, terus terang memang dari awal juga saya tidak pernah menaruh perasaan lebih ya, kecuali sahabat baik. Sempet juga sih mau mencoba. Sempet saya mau Yang mencoba. paling benar punya rasa, walaupun sedikit. Nah, itu dia. Nah. Rasa sebenarnya dikit tapi kan Tapi karena- ingin diolah. Nah, diolah. Nah, Jadi- akhirnya makanya karena saya mau mencoba kan, gitu. Coba nih mau saya olah gimana, bisa nggak gitu kan? Jadi akhirnya begitu saya juga melihat backgroundnya Rina juga kan. Rina kan juga sama-sama pernah berpisah dengan saya, pernah berpisah sama seperti saya gitu. Pernah Jadi kan pengen tahu kegagalan. juga kan, dia pisah kenapa nih gitu kan? Apa karena apa gitu kan? Tapi saya nggak lanjut karena akhirnya begitu saya belum observasi ke arah sana yang lebih dalam lagi, kayaknya saya memutuskan adalah jadi teman aja. Teman sih, jadi teman. Mas Ferry melihatnya gimana nih? Enggak. Lebih kepada karena ya Bang Ipul ini ya seperti saya bilang, dia cari perempuan yang sesuai dengan syaratnya dia. Misalkan 11 ya 11. Nggak bisa tawar Nggak 10, bisa, 10, itulah setengah juga nggak karakternya. bisa, ya. Ya, harus Harga ada. mati. Harga mati ya. Ya, jadi seperti Angie lah. Jadi suami kan paling nggak ada standarnya kan, standar Angie. Tapi kan kadang-kadang ada penyesuaian juga dalam arti. Enggak, yang saya hargai cuma satu, itulah prinsip. Iya. Itu prinsip. Harus punya prinsip. Nah, hanya saja yang saya sarankan ke Bang Ipul ya harus siap menerima konsekuensinya. Artinya tidak semua orang mau dibegitukan. Iya. Itu. Oke. Walaupun mas sebenarnya mau ya, cuman kadang-kadang melihat Ini prosesnya cengeng banget susah. orangnya. Kalau sudah sama istri udah kayak anak kecil, mau gagah kelihatan anu. Tapi sebenarnya manja banget. Duduk. Oh, oke. Ya, sebenarnya saya orang Yang mau diemong. Nah, gitu. saya sebenarnya orang yang butuh Karena dia kemanjaan, ya butuh perjalanannya dimanja. tuh sedikit sekali dapat kasih sayang, dapat perhatian perjalanan. Betul banget, betul. Iya. Saya termasuk anak bontot, anak kecil, Iya. anak terakhir yang nggak pernah seperti
kebanyakan apa maksud yang nggak seperti kebanyakan anak bontot. Iya. Iya. Orang kata orang anak bontot disayang gini-gini. Enggak, saya nggak pernah. Justru enggak. Orang tua saya nggak terlalu yang Berlaku namanya adil, jadi memanjakan nggak gimana memanjakan gitu. si bontot gitu Iya, ya. nggak diperlakukan seperti yang layaknya mau tahu bontot. nggak satu hal lagi? Apa tuh? Dia ini laki-laki kesepian dari segala hal. Kesepian. Ya, kesepian daripada mungkin keluarga, orang-orang terdekat. Dia maka temannya Tuhan. Iya. Bosan nggak bosan, Tuhan dengar aja pokoknya, temannya Iya, Tuhan. betul. Saya termasuk orang yang merasa sendiri hidupnya. betul. Saya orang yang jarang bergaul dengan orang lain kebanyakan gitu. Saya lebih banyak di rumah begitu. Makanya saya berusaha saya ibadahnya di masjid. Jadi dengan di masjid itu saya bertemu dengan teman-teman dalam beberapa waktu tertentu. Akhirnya kami berpisah lagi, ketemu lagi gitu. Jadi jarang yang namanya nongkrong, Iya. sosialisasi atau gimana gitu. Jarang sekali. Tadi di awal acara pemirsa Mas Ferry sempat bilang bahwa satu yang masih dirasakan hingga kini oleh Bang Ipul adalah rasa bersalah dan rasa penyesalan atas kematian dari Virginia. Ya. Sampai sekarang sudah berapa tahun berlalu, Bang? Sudah hampir, ini merupakan tahun yang ke 2011, 12, 13, 14, 15, hampir 4 tahun. 4 tahun. Masih merasa bersalah, Bang? Masih menyimpan rasa Ya, masih lah. penyesalan dan Menyesal pasti masih, cuman bersalah itu, Bang. awalnya saya merasa bersalah, awalnya saya merasa apa namanya ya sedih kenapa ini harus terjadi gitu. Mungkin yang saya sesali itu adalah bukan karena kejadian itu ya, maksudnya saya yakin itu udah takdir Allah. Yang saya sedih ya pada saat saya alhamdulillah dalam keadaan sekarang udah bahagia banget, saya nggak bisa bersama dia gitu. Saya kepengen banget yang namanya bahagia ini tuh bisa dirasakan sama almarhum istri saya, dan saya yakin yang sekarang ini adalah doa dari beliau. Doa dari almarhumah, saya yakin. Satu lagi yang bikin dia sangat sedih. Jadi kan dia pernah menikah sama siapa tadi? Dewi Persik. Dan itu bukan hal yang ringan yang harus dilewati. Entah apa masalahnya, intinya berat kan. Betul. Kemudian untuk move on kan pasti tidak gampang. Ya. Bertemulah sama yang ini. Nah, ini harapannya besar. Harapannya besar. Ada rasa cintanya. Ini tahu-tahu ada musibah. Iya, dan saya sangat bahagia banget ya bisa bertemu dengan tambatan hati saya yang begitu buat saya tuh perfect lah. Maksudnya Itu ya walaupun sudah tidak ada yang sempurna gitu ya. Sudah sesuai dengan apa Waduh, yang menjadi ya, keinginan benar-benar. Bang Ipul dari seorang pasangan ya. Angie, jadi almarhum itu kalau dia kecewa sama saya nggak pernah dia tampakkan ke wajah saya, nggak pernah. Dia, aduh, pokoknya luar biasa nih buat aku. Nggak pernah marah, nggak pernah yang namanya dia tuh yang namanya emosi, nggak pernah. Subhanallah, aku makanya sampai Almarhumah memiliki ketenangan dan juga membuat Bang Ipul nyaman. nyaman, tenang, bahagia, damai. Nggak pernah yang namanya dia tuh bikin kecewa saya, nggak pernah. Walaupun mungkin saya banyak yang kecewain dia ya, gitu. Kejadian yang paling bikin hatinya tergores ya ini, yang melekat terus menerus. Ini menarik sekali di saat Bang Ipul bilang benar-benar almarhumah Virginia adalah satu sosok yang memang didambakan dan diimpikan dari seorang istri. Tidak pernah marah, selalu bisa sabar dan bisa membuat Bang Ipul nyaman. Seperti itu ya, Bang. Ya pokoknya saya udah nggak mau bersedih lagi. Yang jelas tempat dia tuh buat saya tuh udah ada di dalam tubuh saya dah. Udah bener-bener apa ya? Bukan Saya sangat bersedih Bang berterima Ipul, kasih. bukan di sini bukan bersedih, tapi paling tidak artinya pernah menemukan Ya. orang yang sesuai yang dipikirkan. Ya makanya akhirnya standar saya untuk mencari pendamping hidup ya Almarhumah. dia. Memang gitu. benar-benar nurut. Aduh, dia nurut banget. Apalagi kan dia memang awalnya kan dia kan model ya. Waktu saya belum nawarin waktu saya mau menawarkan
diri dia untuk ke jenjang melamar. lebih serius lagi. Saya kasih persyaratan, dan dia itu nggak pakai kata lama, padahal dia tuh cantiknya luar biasa dan jauh lebih muda. Saya tuh bedanya 10 tahun sama dia. Ya. Boleh saya tanya satu hal? Apa yang paling bikin Bang Ipul sedih ketika mengingat dia? Jujur. Ya banyak. Ya yang paling. Banyak. Udah, nanti sedih lagi. Enggak, ini belum selesai. Apa? Ini bukti kan? Iya. Saya bilang tadi, tapi cengeng. Ya, kasih sayang dia yang tulus sama saya, mendampingi saya waktu susah. Saya juga dulu nikah sama dia itu dari nol, Ji. Dari nol lagi. Jadi saya pisah sama yang kemarin. Benar-benar kami sudah memisahkan semuanya. Saya sampai juga jual mobil untuk saya membahagiakan dia. Jadi kondisinya satu sudah Saya sekarang, untuk ya. mendapatkan sebuah rumah untuk membahagiakan dia gitu. Tapi ya hal yang bikin saya sedih, pada saat rumah itu ada, dianya sudah tidak ada. Jadi yang ada cuman apa yang namanya harapan-harapan yang kami waktu itu sudah menghayal. Aku manggil dia kan baby ya, beb, ini kamar buat kita. Dia udah melihat rumah, udah lihat ruangan itu, udah lihat kamar kita yang menurut aku tuh indah banget gitu ya. Tapi dia tidak belum pernah merasakan tidur di sana. Masuk udah ke rumah yang sekarang ini, tapi begitu rumah kami udah mau pindah bulan Desember itu, dia sudah tidak ada. Itu yang saya sesali gitu. Ya Allah, kenapa nggak waktu itu langsung pindah aja, dia bisa merasakan gitu. Pemirsa, penyesalan apa lagi yang ada di hati dan benak dari Saiful Jamil atas cinta yang sedang dicari lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Mata dan Hati. Nah, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Mata dan Hati, dan tentunya Ferry Cowboy, multi counselor kita masih bersama kita berbincang-bincang dengan Saiful Jamil. Tadi Bang Ipul sempat cerita, ada satu penyesalan dari almarhumah terhadap almarhumah adalah belum sempat almarhumah dibawa ke rumah impian yang sudah disiapkan oleh Bang Ipul untuk almarhumah. Ini rumah yang sekarang ditempati ya Bang ya. Padahal rumah itu sudah dibeli sejak bulan Agustus. Agustus sudah ready. Ya. Sampai kami jual mobil, ya kan, untuk bisa dapatkan rumah itu. Dan juga rumah itu juga kredit juga, NG, beneran deh, ya Allah. Aku tuh kalau berpikir, ya Allah, ini bener-bener almarhumah istri aku tuh bener-bener bawa berkah banget gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah lunas tuh rumah. Alhamdulillah. Tapi itu yang bikin aku sampai sekarang yang, ya Allah, kenapa kok engkau belum mengizinkan istri hamba tuh bisa bareng-bareng merasakan rumah itu. Jadi memang salah aku juga sih Kang. Dulu aku masih yang namanya percaya dengan beginilah, tanggal bagus lah, bulan bagus. Aku bener-bener aku saat itu emang almarhum udah minta untuk pindah. Enggak, almarhum tuh bener-bener nurut, udah apa yang Satu yang bikin dia tidak bisa lupa mungkin seumur hidupnya, karena almarhumah itu menerima dia dengan benar-benar apa adanya dia. tuh. Mungkin pada saat itu tidak punya uang, mungkin pada saat itu Betul. apa, mungkin pada saat Uang ada kan? ya kayak bahasa ini Ya, kan begitu. sampai aku jual apartemen loh, Ji. Ya Allah, ya Robbi. Demi membahagiakan sang istri gitu kan. Itu untuk DP-nya, Ji. Iya, Ya Allah, gue mau nangis, mau ketawa, campur nih jadi kayak begini. Jadi bener-bener, aduh, perjuangan banget sampai nggak apa-apa ya, jual mobil ya, yang penting kita bisa punya. Iya, nggak apa-apa, terserah. Aduh, doain ya, setiap sholat doain. Iya. Aduh, jadi begitu rumah itu ada, jadi memang benar-benar almarhum nggak ada. Jadi yang aku pajang cuma fotonya doang. Jadi makanya setiap aku pulang, aku sering ngeliat foto kami berdua, foto pernikahan kami itu di sudut tangga kan, begitu mau ke lantai Makanya 2. setiap nyanyi lagu Kehilangan pasti nangis. Aku Coba nyanyi. Nyanyiin. aduh. Kalau tadi kita tidak boleh dia nyanyi, coba sekarang silakan nyanyikan lagu Kehilangan. mau nyanyi Bang? Ya, itu adalah lagu kenangan aku sama, karena lagu itu benar-benar ini banget ya. Dia tahu
itu takdir mungkin, tapi kalau bisa dimusyawarahkan Tuhan. Tapi kayak nggak mungkin. Ya dulu sih. berpikir. Ada gitu. keinginan seperti itu walaupun kita tahu itu nggak mungkin ya. Ya. Nyanyikanlah sedikit. Oke. Iramanya begitu lembut sekali lagu Kehilangan itu. Buat Almarhumah. almarhumah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah